ketiga itu di antara kalian, karena kalian sebagai siswa dapat menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidahnya. Dan yang keempat, membandingkan unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek. Nah, makanya dari itu sekarang kita akan belajar tentang cerpen. Nanti akan ada tanya jawab ataupun nanti akan ada sharing ya antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nanti itu kan akan dikelompokkan. Kalian akan dijadikan 5 kelompok di sini ya. Nanti kalian
dari unsur intrinsik yang ada dalam cerita pendek atau cerpen. Anak-anak, ini adalah pesan moral yang terdapat dalam cerita yang bisa dipetik oleh pembicara. Terus selanjutnya, unsur ekstrinsik dari cerpen. Yang pertama, harus ada latar belakang dari masyarakat. Terus, kondisi sosial. Perlihatkanlah kondisi sosial yang ada di kita. Kondisinya sosial kita itu seperti apa? Kondisi sosial di kita itu seperti apa? Bisa nggak kita menentukan? Nah, dan terakhir adalah kondisi ekonomi. Terus, aliran atau sastra penulis dan aliran sastra penulis itu bagaimana? Ya. Terus, yang ketiga, nilai yang terkandung dalam cerpen yang merupakan unsur ekstrinsiknya itu nilai agamanya, nilai sosialnya, dan lain-lainnya itu seperti apa. Nah, untuk itu sekarang ya, untuk itu sekarang kita akan membuat kelompok, ya, membuat kelompok dibagi menjadi 5 kelompok dengan tertib, ya, dengan tertib. Tentukan kelompoknya, kan tadi udah ibu tentukan ya ke kalian. Jadi sekarang tertiblah membuat kelompok masing-masing. Oke, sebelum kita nanti akan menentukan, ya, akan merinci bagaimana cara melihat unsur-unsur intrinsik dari cerita yang akan dibagikan ke kalian. Dan nanti akan kalian melihat juga video video singkat yang akan ibu tayangkan. Oke, kalian buat dulu kelompok. Ke sini. Jadi sana ya, Di. Kasih sini. Ya. Ya. Nah. Udah kalian buat masing-masing. Ya. Nah, sekarang akan ibu bagikan. Ini ada cerpen tentang badai laut biru, ya. Ibu akan nih. Ini yang pertama, yang kedua. Ini satu. Nah, sekarang kalian baca dulu ini ceritanya, baca dulu ya. Ceritanya baca dulu. Oke, baca. Udah kebagian semuanya? Oke, baca dulu. Yang itu yang cerita dari badai laut biru. Oke, dibaca dulu ya. Bareng-bareng sama teman-teman dibaca dulu. Ini ada berapa? Sebelum kalian nanti melihat ada tayangan video video singkat yang ibu akan tayangkan nanti ya. Sudah kalian membaca tentang ini. Penjelasannya seperti apa nanti kalian ditulis di sini. Kalau seandainya kalian udah baca dari cerita pendek yang udah ibu bagikan ke kalian, ya. Nah, ini kan di sini ada ya. LKPD yang pertama itu ceritanya tentang apa? Ya.
tentang yang itu ya, cerpen yang udah Ibu bagikan ke kalian. Nah, sekarang kita lihat video singkat ya di depan, dan juga ada temennya yang melihat video singkat yang di depan. Lihat ya, oleh kalian lihat dan simak baik-baik. Tentukan nanti unsur-unsur intrinsik dari video yang kalian lihat tersebut ya, dari mulai tema sampai amanat. Oke? Oke? Oke. Sekarang Ibu akan menayangkan videonya. Nah, itu video singkat tentang cerpen yang kalian lihat ya. Nah, sekarang kalian barusan kan barusan itu Ibu udah kasihkan ke kalian tentang badai laut biru, dan ini tentang apa? Yang ada dilihat oleh kalian yang di depan itu, yang di video singkat tentang cerpen itu tentang apa? Tentang jasa seorang guru. Oke. Nah, sekarang kalian ada yang bisa tidak ya? Yang udah kalian tadi udah kalian pelajari dari cerita yang udah Ibu bagikan, dan sudah melihat video yang sudah kalian saksikan. Apa saja yang tersirat di dalam benak kalian ya? Dari kelompok 1 tentang apa? Nah, tentang temanya yaitu menceritakan tentang jasa seorang guru. Yang kelompok 2 tentang apanya? Mungkin tentang alurnya. Alurnya alur apa? Menggunakan tentang alur campuran. Terus amanat yang disampaikan di sini itu seperti apa? Amanatnya itu bagaimana? Amanat yang disampaikan di sini itu bahwa kita itu sebagai manusia itu harus benar-benar memiliki ilmu. Oke, sekian mungkin ini yang dari Ibu. Nah, sekarang kalian harus dari masing-masing atau dari kelompok juga gak apa-apa, perwakilan dari kelompok, ada yang bisa tidak ya mempresentasikan mempresentasikan dari apa yang kalian lihat, dari apa yang kalian baca tentang unsur intrinsik yang udah kalian pelajari sekarang. Nah, sebelum kalian ini dari kelompok atas nama siapa? Siti Nur Aida. Oke, Siti Nur Aida maju untuk ke depan untuk mengulas apa yang sudah kelompok 1 pelajari dan bagikan terhadap kelompok-kelompok yang lain. Oke, silakan. Oke, lihat ke depan. Kalian perhatikan. Nanti kalau seandainya tidak kalian mengerti, boleh kalian tanya. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aida, perwakilan dari kelompok 1. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan unsur-unsur intrinsik cerpen. Ada tokoh. Tokoh yaitu orang yang berperan di dalam cerpen tersebut atau orang yang berkaitan dengan cerpen tersebut. Yaitu ada tokoh bapak, guru, dan murid. Lalu ada watak.
ekstrinsik itu ya, mulai dari tema sampai amanat itu harus benar-benar kalian kuasai ya. Karena apa? Itu untuk menentukan kalian langkah dari kalian membuat cerpen ya. Yang kedua unsur intrinsiknya ya, unsur ekstrinsik dari cerpen juga harus kalian kuasai untuk menentukan apa, siapa aja yang terdapat dalam unsur cerita yang kalian buat itu, penokohannya siapa, tempatnya di mana, segala sesuatu harus kalian nanti terangkan di dalam cerpen yang akan kalian buat ya. Kesimpulannya, jadi kalian harus benar-benar di dalam pembelajaran sekarang ini harus benar-benar kalian kuasai. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan ke kalian ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian mau meninggalkan kelas, kalian boleh bereskan dulu bangkunya sesuai dengan awal kalian duduk. Nanti sesudah kalian membereskan, kita berdoa sama-sama untuk meninggalkan kelas ini. Kalian pulang, oke? Oke, bereskan dulu. Sebelum kita meninggalkan kelas dan sebelum kita pulang, mari kita berdoa dalam hati masing-masing dipimpin oleh pemimpin kelas kita. Oke. Duduk siap, gerak. Sebelum pulang, mari kita baca doa dalam hati. Baca doa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.